بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وباجتماع في بيت من بيوته لذكر أسمائه وصفاته وللصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه والاحتفال مولد صفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، أفضل أهل الأرض والسماوات، وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para masyayikh, para guru-guru agama, wabil khusus yang saya hormati Ketua Nadhir dari Masjid Agung Al-Karamah Martapura, serta yang saya hormati seluruh pengurus dan panitia dari acara ini, acara peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Wakil Bupati Banjar dan seluruh tokoh masyarakat yang saat ini telah hadir di tempat ini, serta hadirin dan hadirat sekalian yang kesemuanya insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah
di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka Allah gerakkan hati kita, Allah ayunkan langkah kita, Allah hadirkan kita di salah satu rumahnya, tempat yang merupakan tempat yang terbaik di atas muka bumi Allah ini, yaitu rumah-rumahnya, masjid-masjidnya, guna bersama-sama berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka memperingati sekaligus merayakan akan bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ekspresi kebahagiaan kita akan lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Nazir dari Masjid Al-Karamah ini, Bapak Haji Hasanuddin, tujuannya tiada lain adalah mengharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga harapan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terbilang dan tergolong orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Tatkala tiada syafaat kecuali syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala tiada pertolongan kecuali pertolongan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala tiada uluran tangan kecuali uluran tangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada satu manusia pun dari kalangan para nabi dan rasul yang sanggup untuk mengentas dari apa yang sedang dialami oleh manusia saat itu. Tidak Nabi Adam, tidak Nabi Nuh, tidak Nabi Ibrahim, tidak Nabi Isa, tidak Nabi Musa, tidak Nabi Isa. Para ulul azmi saja nggak sanggup, dan tatkala manusia datang kepada mereka, mereka hanya mengucapkan nafsi, nafsi. Tatkala manusia datang dengan susah payah untuk menemui bapak kita Adam alaihissalam, dan untuk menemui beliau itu sesuatu yang nggak mudah, karena saat itu alam mahsyar, alam yang sangat menakutkan, gelap gulita. Setelah dengan susah payah kita dapatkan, kita menemukan keberadaan Nabi Adam alaihissalam, dan kita meminta tolong kepada beliau sebagai bapak dari seluruh umat manusia. Tapi saat itu justru Nabi Adam mengatakan, hari ini Allah murka, dan Allah tidak pernah murka semurka hari ini. Maka kalian carilah pertolongan untuk diri kalian sendiri-sendiri. Nafsi, nafsi. Kita pun kecewa sebagai keturunan Nabi Adam saat itu, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Nabi Adam lalu memberikan solusi, pergilah engkau ke Nabi Allah Nuh alaihissalam, sosok Rasul yang pernah menyelamatkan umatnya dengan kapalnya. Maka kita pun kemudian mendatangi Nabi Allah Nuh, dan itu juga sesuatu yang bukan tidak mudah. Tapi Nabi Allah Nuh mengatakan, jika di alam dunia aku tidak sanggup menyelamatkan putraku Kanaan, bagaimana aku akan sanggup menyelamatkan kalian yang begini banyak? Maka carilah pertolongan dan keselamatan diri kalian sendiri-sendiri. Nafsi, nafsi. Datanglah kalian ke Ibrahim dengan kapasitasnya sebagai Khalilullah, mungkin dia dapat menolong kalian.
Maka sekali lagi kita akan mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan susah payah. Begitu sampai di hadapan Nabi Allah Ibrahim dan kita menyatakan, kita memohon pertolongan dari beliau, tapi beliau mengatakan nafsi, nafsi. Coba kalian datangi Musa, mungkin Nabi Allah Musa bisa menolong kalian. Tapi ternyata kekecewaan demi kekecewaan yang akan kita hadapi saat itu. Nabi Musa pun hanya mengatakan nafsi, nafsi. Lalu Nabi Musa mengalihkan kita kepada Nabi Isa alaihissalam. Mungkin Nabi Isa dapat menolong kalian sebagai juru selamat. Kita pun dengan antusias dan dengan sisa-sisa harapan mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata saat itu Nabi Isa hanya mengatakan nafsi, nafsi. Yang hanya dapat menolong kalian adalah Muhammad. Yang hanya dapat mengentas kalian dari persoalan kalian hanyalah Muhammad. Lalu saat kita mendatangi Rasul Muhammad, apa reaksi Rasul Muhammad? Rasul Muhammad berbeda dengan manusia-manusia yang lain, berbeda dengan rasul-rasul yang lain, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Jika Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi, jika Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi, jika Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi, jika Nabi Musa mengatakan nafsi, nafsi, jika Nabi Isa mengatakan nafsi, nafsi, maka Nabi Muhammad, reaksi beliau berbeda dari nabi-nabi yang lain. Nabi kita Muhammad, yang dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki beliau merupakan rahmatan lil alamin. Beliau saat itu mengatakan ana laha, ana laha, ana laha, ana laha. Akulah yang akan mengentas kalian, akulah yang akan menyelamatkan kalian, akulah yang akan menghantarkan kalian sampai ke gerbang surga Allah. Itulah Rasul kita Muhammad, itulah Nabi kita Muhammad. Tingkat kepeduliannya, tingkat dedikasinya, dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin begitu besar. Rasul kita Muhammad selama menjabat sebagai nabi, sebagai rasul, yang ada di benak beliau, yang ada di pikiran beliau, dan yang ada di hati beliau adalah kita sebagai umatnya. Kita yang selalu diperjuangkan kesejahteraannya, kita yang selalu diperjuangkan keselamatannya, dan kita yang selalu diperjuangkan kebahagiaannya. Dan itu tercermin di dalam keseharian beliau. Yang ada di benak beliau adalah ummati, 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 ummati. Sampai tatkala beliau diundang oleh Allah untuk menemui Allah dalam momen Isra dan Mi'raj, tatkala undangan itu dilayangkan dan Allah begitu memuliakan dan memanjakan Nabi kita Muhammad, sehingga bukan sekedar surat undangan yang dikirim, tapi Allah mengirim untuk menjemput tamu terhormat ini, mengutus Sayyidina Jibril alaihissalam serta Mikail dan Israfil, dan lengkap dengan kendaraannya. Itu untuk menunjukkan betapa mulianya Rasul kita Muhammad. Tatkala Rasul dijemput, lalu singkat cerita Rasul berangkat menaiki burak itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesaat kemudian beliau telah sampai di Masjidil Aqsa. Lalu setelah beliau berjumpa dengan para nabi dan sempat melaksanakan sholat bersama para nabi dan para rasul
dan beliau bertindak sebagai imam. Lalu Jibril mengatakan, wahai Rasul Muhammad, kini persiapkan dirimu untuk melakukan perjalanan etape kedua. Sudah siapkah engkau wahai Muhammad untuk itu? Kata Rasul, aku sudah siap wahai Jibril. Maka singkat cerita, mulailah Jibril melakukan perjalanan tahap kedua, naik menembus langit demi langit, langit demi langit, langit demi langit, ditembus oleh Jibril alaihissalam bersama Rasul Muhammad SAW. Sampai tatkala beliau di sebuah kawasan yang namanya Sidratul Muntaha, maka Jibril mengatakan, wahai Rasul Muhammad, sampai di sini batas kewenanganku untuk mengawal dirimu. Selanjutnya engkau dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan ini seorang diri. Rasul saat itu sempat berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sungguh tega nian dirimu meninggalkan diriku di alam yang begini asing. Bukankah engkau sedari tadi begitu setia mengawal diriku? Kata Jibril, inilah batas kewenangan yang Allah berikan kepadaku. Jika aku melangkah di luar kewenanganku selangkah saja, maka akan terbakar, akan hancur berkeping-keping tubuh ini wahai Rasul. Maka sadar akan keterbatasan Jibril, Rasul pun kemudian melanjutkan perjalanan itu. Dikatakan oleh ulama, dari Sidratul Muntaha sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan stop oleh Allah. Kata para ulama, ada 70.000 hijab yang ditembus oleh beliau. Sampai akhirnya ada instruksi untuk Rasul berhenti, dan itulah merupakan akhir perjalanan beliau. Maka beliau pun kemudian beruluk salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam yang mencerminkan akan keagungan bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian salam ini kita adopsi menjadi bacaan wajib di dalam sholat 5 waktu kita. Apa kalimat itu? Kalimat itu adalah at-tahiyyat at-tayyibat al-mubarakat lillah. Itulah yang diucapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu salam Rasul yang ditujukan kepada Allah. Ternyata salam Rasul itu direspon oleh Allah sedemikian rupa, yang mencerminkan bahwa Rasul memang adalah sosok tamu yang telah dinanti sejak tadi. Apa jawab Allah? Apa respon Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah jawaban salam Allah kepada Rasul kita Muhammad. Ucapan selamat datang untuk Rasul kita Muhammad dengan direspon sedemikian rupa. Tapi pertanyaannya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu tenggelam dalam kebanggaan diri beliau sebagai pemimpin umat? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian saat itu tenggelam dalam kebanggaan diri beliau sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi yang telah diperkenankan oleh Allah sampai ke tempat yang begitu kudus dan agung? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam
bukan sosok pemimpin yang melupakan umat yang sedang dipimpinnya. Justru Rasul SAW saat itu reaksi beliau mengatakan, ya Allah, maaf, aku datang memenuhi undanganmu tidak seorang diri. Aku datang menemuimu, sementara di atas pundakku ini ada kesejahteraan umat yang sedang aku perjuangkan. Ya Allah, aku datang menemuimu dan memenuhi undanganmu tidak seorang diri. Aku datang menemuimu dan memenuhi undanganmu, sementara di atas pundakku ini ada kebahagiaan umat yang sedang aku perjuangkan. Maka ya Allah, jika engkau tidak mengkaruniakan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan itu, anugerahkan pula kepada umat yang sedang aku pimpin. Di tempat yang begitu kudus, di tempat yang begitu agung, di tempat yang begitu mulia, yang makhluk sekapasitas Jibril tak Allah perkenankan untuk sampai di sana, tapi justru yang diingat oleh Rasul, yang ada di benak Rasul, yang ada di hati dan di jiwa Rasul, bukan anak-anaknya, bukan putrinya, bukan keluarganya, bukan pula istri-istrinya, bukan ring 1, ring 2, tetapi yang ada di benak Rasul saat itu adalah kita sebagai umat yang sedang diperjuangkan kebahagiaan dan kesejahteraannya. Maka kata Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itulah kepedulian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat, yang mencerminkan sebagai pemimpin adalah pemimpin yang penuh dedikasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang sedang beliau pimpin. Maka jika calon-calon pemimpin negeri ini yang sebentar lagi akan memasuki tahun politik, nah, belajar dari Maulid, dari peristiwa Maulid, bagaimana sifat kepemimpinan Rasul Muhammad. Bukanlah sosok pemimpin yang hanya mengobrol janji, membius umat dengan janji-janji. Tatkala umat terbius, lalu umat mengusungnya, memilihnya, dan setelah mulai duduk di jabatannya, apakah ia memenuhi janji-janjinya? Maka yang terjadi adalah janji tinggal janji. Namun bukan seperti itu sifat-sifat kepemimpinan Rasul kita Muhammad. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, suatu ketika Rasul kita Muhammad di malam yang sunyi didapati menangis sesungguhkan seorang diri. Beliau tidak mampu memejamkan matanya, menangis meleleh air mata beliau hingga membasahi janggut mulia beliau. Isak tangis Rasul ini telah menggoyahkan arsy Allah, hingga akhirnya Allah memerintahkan Sayyidina Jibril untuk turun ke dunia ini guna menemui Rasul Muhammad untuk menanyakan apa penyebab dari kesedihan Rasul Muhammad hingga beliau menangis sesungguhkan seorang diri. Hal ini bukan Allah tidak tahu, tapi Allah hendak menunjukkan bagaimana kualitas kejiwaan Rasul kita Muhammad sebagai pemimpin umat, bagaimana kualitas kepedulian Rasul kita Muhammad sebagai pemimpin umat. Singkat cerita, Jibril pun turun
menanyakan perihal kenapa Rasul bersedih dan mau menangis sesungguhkan seorang diri. Ditanya seperti itu, Rasul lalu menjawab, beberapa saat yang lalu aku membaca firman Allah yang berkisah dan bercerita tentang Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim mengatakan sesaat sebelum dia menemui Allah, ya Allah, mereka umat ini sudah begitu banyak melakukan kesesatan, maka yang akui sebagai umat adalah mereka-mereka yang beriman. Yang di luar itu aku tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka. Ini yang membuat aku sedih, wajib. Yang kedua, aku membaca firman Allah yang bercerita tentang Isa alaihi salam. Sesaat sebelum dia diangkat oleh Allah, ia sempat berkata, kalau engkau siksa mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau siksa mereka, sesungguhnya engkau maha kuasa untuk menyiksa mereka, karena mereka tidak lebih daripada hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akan tetapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha jaya, maha kuat dan maha bijaksana. Ini yang menyebabkan aku bersedih, wahai Jibril. Meninggalkan umat tanpa satu kepastian, meninggalkan umat tanpa satu jaminan. Maka Jibril mengatakan, lalu apa yang kau inginkan wahai Rasul Muhammad? Yang aku inginkan untuk umatku adalah sebuah jaminan dari Allah. Setelah mendengar keinginan Rasul, Jibril pun kemudian meninggalkan Rasul dan melapor hasil pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah tidak menunjukkan kepada masyarakat dunia betapa agungnya Rasul kita Muhammad, betapa besarnya cinta Allah kepada Rasul kita Muhammad, dan betapa Allah tidak ingin mengecewakan hati Rasul kita Muhammad perihal yang berkaitan dengan keselamatan umat, dengan kebahagiaan umat. Lalu dilaporkan oleh Jibril alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, kalau begitu turunlah wahai Jibril dan sampaikan pesanku ini kepada Rasulku Muhammad. Lalu singkat cerita, Jibril pun kemudian sesaat kemudian turun menemui Rasul kita Muhammad. Seraya beliau, wajah beliau berseri-seri tatkala menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seraya beliau mengatakan, absyir ya Muhammad, terimalah kabar bahagia ini wahai Rasul Muhammad, karena apa yang menjadi keinginanmu telah Allah penuhi. Maka Jibril pun kemudian membacakan firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Maka Rasul pun kemudian merespon dengan sujud yang begitu panjang. Kemudian setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya beliau berkomentar, wallahi walan arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan pernah merasa puas jika masih ada dari warga umatku ini yang masih tercecer, tersisa mendiami neraka Allah. Itulah Rasul kita Muhammad dengan segala kepeduliannya. Itulah Rasul kita Muhammad dengan segala perhatiannya kepada kita sebagai umat. Kitalah yang ada di benak beliau, kitalah yang ada selalu di hati beliau, dan itu terbawa hingga detik-detik terakhir dari kehidupan beliau. Saat nafas beliau sudah tersengal-sengal, beliau mengatakan, ummati, 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 ummati. Para sahabat yang hadir saat itu, ada Sayyidina
Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abbas yang mengerumuni Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sakitnya itu. Beliau sempat mengatakan, alasna ummataka ya Rasulullah, bukankah kami ini yang berada di hadapanmu, umatmu wahai Rasul? Mereka khawatir kalau nggak diakui sebagai umat. Tapi Rasul mengatakan, la bal antum ikhwani, tidak, kalian semua adalah saudara-saudaraku. Ummati qaumun ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni. Umatku adalah generasi manusia yang datang setelah aku tiada. Mereka beriman kepadaku meskipun tidak pernah berjumpa dan melihatku. Sekali lagi, kitalah yang ada di hati Rasul, kitalah yang ada di benak Rasul, kitalah yang diperjuangkan keselamatan dan kebahagiaan oleh Rasul sampai pada detik-detik terakhir dari kehidupan beliau. Maka di dalam 23 tahun masa kerasulan dan kenabian beliau itu telah begitu banyak warisan-warisan yang telah diwariskan untuk umat ini. Yang Rasul mengatakan, inni tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua pungkasan yang maha berharga, dua warisan yang maha berharga. Kalau kalian berpegang teguh dengan wariskanku ini, aku jamin kalian tidak akan sesat, tidak akan salah jalan di dalam menapak kehidupan di dunia ini. Yang pertama, kitabullah Al-Quran. Yang kedua, wasunnati, dan sunnahku, sunnah Rasul kita Muhammad adalah resep kehidupan untuk diri kita, pegangan hidup kita. Kata Rasul, kalau engkau berpegang teguh dengan sunnahku, engkau tidak akan pernah sesat. Maka inilah kesempatan kita saat kita memperingati maulid ini, sekaligus merayakannya, adalah momen yang terbaik untuk merefresh, menyegarkan kembali ingatan kita kepada nilai-nilai warisan baginda Rasulullah, untuk mereaktualisasi akan nilai-nilai sunnah itu dalam kehidupan kita. Kita segarkan kembali nilai-nilai sunnah itu yang penuh dengan nilai-nilai hikmah yang tidak akan pernah rugi jika kita menjadikan ia sebagai pegangan hidup. Salah satu contoh kecil saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya, ini contoh kecil daripada sunnah yang seyogyanya tidak akan pernah kita tinggalkan. Kata Rasul, siapapun orangnya, saat ia keluar dari rumah, dia membaca bacaan sebagai berikut ini. Bacaannya singkat saja, sederhana saja. Apa itu? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. 3 kalimat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Manfaat apa yang akan kita peroleh? Faedah semacam apa yang akan kita dapatkan jika kita amalkan sunnah yang satu ini? Saat kita keluar rumah, kita baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sebuah bacaan yang ringan dan mudah. Kata Rasul, kalau itu engkau lakukan, Allah akan perintahkan malaikat untuk mendatangimu, dan perintah Allah yang kedua untuk mendoakanmu. Doanya pun juga luar biasa.
Yang pertama, kata malaikat, hudita, engkau pasti akan dibimbing oleh Allah. Itu yang pertama, doanya malaikat. Doa yang kedua, wakufita, dan apapun yang engkau butuhkan dan yang sedang engkau cari akan dipenuhi oleh Allah. Doa yang ketiga, wawukita, dan engkau akan dilindungi oleh Allah. Kita tidak bisa bayangkan jika seseorang itu saat keluar dari rumahnya, Allah telah janjikan Allah akan bimbing ia, akan Allah bimbing akal fikirannya, akan Allah bimbing hati dan jiwanya. Maka orang yang terbimbing pikiran dan jiwanya, pasti ia akan berada di atas jalan yang benar. Saat kita keluar dari rumah kita, umumnya adalah untuk menjalankan aktivitas keseharian kita, umumnya dalam rangka mengais rezeki Allah. Nah, saat manusia itu bersinggungan dengan kepentingan mulut dan perutnya, manusia seringkali kehilangan komitmen kejujuran. Saat manusia sudah bersentuhan dengan kepentingan mulut dan perut, maka pendidikan tak cukup menjamin, jabatan yang tinggi tak cukup menjamin, kedudukan sosial yang tinggi tak cukup juga menjamin. Fakta kehidupan menunjukkan akan hal itu semua. Hari ini penjara itu banyak dihuni oleh orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, yang punya pendapatan yang fantastis, tapi kenapa masih menjadi koruptor dan akhirnya menghuni penjara? Karena sekali lagi, hati dan jiwanya, akal pikirannya tidak sedang dibimbing oleh Allah. Tapi seorang yang dibimbing oleh Allah, insya Allah tidak akan pernah tergiur oleh hal-hal yang akan melanggar hukum Allah atau hukum manusia, utamanya hukum Allah. Maka yang ada adalah kejujuran. Betapapun dia membutuhkan untuk kebutuhan mulut dan perutnya, tapi ia tetap akan memegang komitmen kejujuran. Kenapa? Karena hatinya dan pikirannya dibimbing oleh Allah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah wakufita. Kita keluar dari rumah pada umumnya adalah untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak dan istri kita, dari sandang pangan dan papan. Dan itu memang gak mudah. Nah, biasanya
seringkali orang akan gelap mata saat ia dihadapkan harus memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi orang yang telah mengamalkan doa Nabi tadi itu, dia tidak akan pernah tergiur untuk memakan sesuatu yang haram, apalagi dia harus berikan untuk keluarga, anak dan istrinya. Maka Allah, kenapa? Karena Allah sudah menjamin untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Maka hatinya menjadi hati yang penuh dengan nilai-nilai qanaah, sifat puas akan apa yang telah Allah tetapkan sebagai rizkinya. Maka dia tidak akan pernah tergiur oleh hal-hal yang bersifat haram. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, wa wuqita, dan engkau akan dilindungi dari segala pengaruh buruk. Maka pengaruh apapun tidak akan membuat orang itu kehilangan prinsip kejujuran. Ia akan menjelma menjadi manusia yang mengedepankan kejujuran dari segala kebutuhannya. Allah akan jaga hatinya, Allah akan jaga pikirannya, Allah akan, bahkan di dalam hadis itu lalu dikatakan watanaha anhu syaiton, syaiton akan menjauh dari dirinya. Syaiton tidak punya kemampuan untuk melakukan intervensi pada pikirannya. Itu semua kita peroleh berkat sebuah satu doa saja. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Insya Allah kalau umat ini mengamalkan satu sunnah Nabi tadi itu, nggak ada umat Muhammad yang masuk penjara. Karena untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Contoh yang lain dari nilai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan tampilan yang kalap. Jelas orang ini sedang stres berat. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu dia menyeruak masuk ke dalam majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadapan Rasul masih berteriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasul melihat orang ini sedang stres berat. Lalu Rasul mengatakan, wahai sahabat, tenangkan dirimu, atur nafasmu, baru setelah itu engkau berbicara. Maka setelah orang itu sadar akan kekeliruannya, ia pun kemudian berupaya untuk menenangkan dirinya, mengatur nafasnya. Setelah nafasnya teratur, kemudian orang itu berbicara, ya Rasulullah, inna dunya qad dhahabat anni wa tawallat. Wahai baginda Rasul, aku adalah pelaku bisnis yang hari ini aku bangkrut dan dililit oleh hutang. Pelaku bisnis yang sedang kolaps, bahkan dililit oleh hutang, datang kepada Rasul dengan tampilan seperti orang stres. Apa reaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi salah satu warga umatnya dari pelaku bisnis yang sedang kolaps, sedang menghadapi masalah ekonomi? Rasul saat itu tidak mengatakan, wahai para ekonomku, datang kemari, berikan kiat-kiat bisnis yang sukses untuk orang ini. Itu nggak dilakukan oleh Rasul, padahal Rasul punya ekonom-ekonom yang handal saat itu. Rasul juga tidak memanggil
para konglomeratnya, wahai pangeran konglomeratku, datang kemari, berikan suntikan dana segar untuk orang ini supaya bangun dari kolapsnya. Nggak juga dilakukan, padahal di antara warga sahabat itu ada para konglomerat seperti Abdurrahman ibnu Auf dan Uthman ibnu Affan, tapi nggak dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak dilakukan? Karena Islam punya cara tersendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Apa kata Rasul? Ya fulan, aina anta min tasbihil malaikah wa istighfaril khalaiq wa biha yurzaqun. Wahai sahabatku yang sedang bangkrut dan dililit oleh hutang, di mana anda selama ini dari tasbihnya malaikat dan istighfarnya para makhluk-makhluk sejagat raya ini, yang karena tasbih dan istighfar itulah mereka diberikan rizki oleh Allah. Jadi Rasul lebih mengandalkan bukan ahli ekonominya, tapi lebih mengandalkan tasbih. Yang kedua, Rasul tidak mengandalkan konglomerasinya untuk memberikan suntikan dana sedar, tetapi Rasul justru mengandalkan kekuatan istighfar untuk mengatasi ekonomi itu. Kata Rasul, wahai fulan yang saat ini sedang jatuh bangkrut, kalau besok engkau hendak sholat subuh, maka terlebih dahulu engkau sholat sunat fajar 2 rakaat, 2 rakaat sunat qabliyatas subuh. Dan sunahnya qabliyatas subuh itu dilaksanakan sesingkat mungkin. Begitu sunnahnya, makin singkat makin sunnah. Tapi yang singkat itu bukan berarti kita tinggalkan unsur tumakninanya, tidak. Karena kata para ulama, sebagaimana yang diuraikan oleh Sayyidi wa Imami As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ibadatul Ahkam fi Syarhi Umdatil Ahkam, fi Syarhi Bulughul Maram, mengatakan bahwa sholat yang kita laksanakan, sholat fajar yang kita laksanakan itu, sunat fajar yang kita laksanakan itu, sesingkat apa akan sedurasi itulah pertanyaan mungkar dan nakir untuk diri kita kelak tatkala kita telah mendiami alam barzakh kita. Jadi kalau panjang-panjang beresiko juga itu berarti. Oleh karena itu perlu kita edukasi masyarakat yang sholat sunat fajarnya memilih sholat panjang, sujudnya lama. Sujud bagus, tapi bukan pada momen sunat fajar. Sunat fajar itu sunnahnya singkat. Maka surah yang dipilih adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi sekali lagi bukan berarti kehilangan unsur tumaknina, tidak. Tumaknina tetap harus dijalankan karena itu bagian dari rukunus shalah. Setelah engkau sholat 2 rakaat fajar, maka duduklah bersimpuh seraya bacalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nggak banyak-banyak, 100 kali saja. Kalau engkau baca itu, dunia yang hari ini meninggalkan dirimu akan datang kepadamu merengek-rengek untuk engkau terima. Setelah sahabat itu puas mendapatkan arahan dari Rasul, sahabat itu pun kemudian meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari, 2 hari, di hari ketiga muncul lagi sahabat yang sama itu.
masih di momen yang sama saat Rasul bersama para sahabatnya, tampilannya sama juga, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sehingga para sahabat yang lain mengatakan, apa saja ini sahabat yang satu ini hobinya membuat gaduh saja. Lalu duduk dia dengan Rasul, Rasul menenangkan dirinya, maka dia berkata, ya Rasulullah, 3 hari yang lalu aku datang kepadamu, masih ingatkah engkau kepadaku? Kata Rasulullah, iya, aku masih ingat kepadamu. Kenapa? Aku punya masalah seperti ini wahai Rasul. Kata Rasul, iya. Lalu engkau berikan arahan kepadaku untuk sholat 2 rakaat fajar, kemudian membaca subhanallah bihamdi subhanallah al-azim astaghfirullah 100 kali. Iya, kenapa wahai sahabatku? Ya Rasulullah, setelah aku lakukan selama kurun waktu 3 hari, kini dunia mengejar-ngejar diriku dan membuat aku kewalahan. Hanya dalam kurun waktu 3 hari, pelaku bisnis yang kolab itu telah berubah keadaannya 180 derajat. Bahkan dia mengatakan, dunia mengejar-ngejar diriku dan aku menjadi kewalahan karenanya. Mungkin di antara kita para akademisi, mungkin mana mungkin dalam waktu 3 hari orang mengalami perubahan yang signifikan seperti itu. Maka jawabannya baik, memang tidak ada perubahan yang berarti secara pendapatan, secara ekonomi. Lalu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah bukan orang itu mendapatkan tumpukan duit, tapi yang terjadi adalah justru perubahan yang ada di dalam hati dan jiwa orang tersebut. 3 hari yang lalu orang itu datang dengan jiwa seperti yang dimiliki oleh umumnya manusia yang sudah dirasuki oleh hubbud dunia. Dan hubbud dunia ini, kata Rasul, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Awal dari semua kerusakan, kesalahan dan dosa adalah berawal dari hubbud dunia. Koruptor itu gajinya sudah cukup fantastis. Kalau untuk makan sehari-hari orang sekampung cukup, bukan hanya dia dan istrinya serta keluarganya, untuk makan orang sekampung cukup. Karena ada pejabat itu yang gaji resminya saja 200 juta. Tapi kenapa kok ada pejabat yang masih korupsi? Persoalannya tadi itu hubbud dunia. Karena kata Nabi, talibud dunya kasyaribi ma'i bahlin. Pemburu rupiah, pemburu materi duniawi ini seperti orang minum air laut. Makin banyak kita minum air laut, makin banyak kadar garam itu terserap dalam tubuh kita, yang terjadi makin hauslah kita. Jadi belum ada ceritanya orang pensiun cari rupiah, pensiun dari pekerjaan ada, alasannya karena takut pikun, maka dia bekerja yang lainnya. Mantan direktur rela bekerja jadi satpam misalnya, alasannya takut pikun, padahal bukan masalah pikun, karena hubbud dunia yang gak proporsional. Nah, tasbih itu dapat mengkikis habis kerak-kerak hubbud dunia yang menempel pada hati dan jiwa kita. Tasbih itu ba'amplas, kata Rasul, inna likulli syai'in siqala
wa inna siqalal qulubi dzikrullah. Segala sesuatu itu berkarat dan ada amplasnya, maka amplasnya hati untuk membersihkan dari kerak-kerak hati adalah zikir kepada Allah. Maka tasbih itu membersihkan kerak-kerak hati kita. Hubbud dunia dibersihkan dari hati kita hingga benar-benar hati kita itu bersih. Lalu istighfar menanamkan sifat qanaah dalam hati dan jiwa kita. Itu yang terjadi. Maka begitu orang itu sudah terbebas dari hubbud dunia dan kini mendapatkan sifat qanaah, ia mampu untuk bersyukur. Maka tatkala datang dapat pendapatannya seperti kemarin juga, ia kini mampu untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, saat dia mengucapkan alhamdulillah, Allah tambah rezekinya. La in syakartum la azidannakum. Maka dia ucapkan begitu tambah, dia ucapkan lagi alhamdulillah, maka Allah tambah lagi dan Allah tambah lagi dan Allah tambah lagi. Dia terus mengucapkan alhamdulillah dan alhamdulillah. Akhirnya yang terjadi, ia kewalahan untuk itu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang enggak mungkin bagi Allah untuk mengubah sebuah keadaan dari orang ini kolaps menjadi sukses besar dalam kurun waktu 3 hari. Karena bagi Allah hukum itu yang berlaku bagi Allah adalah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu hukum yang bagi Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan berkata jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Itulah yang terjadi pada manusia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Jadi hanya dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, kehidupan perekonomian umat ini akan terjamin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada warga umat ini yang kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan mulut dan perutnya. Umat ini manakala mengamalkan sunnah nabinya, maka tidak ada umat yang hanya untuk memenuhi kehidupannya dia harus terseok-seok mengais rezeki Allah. Tidak akan pernah. Dan itu janji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tadhillu ba'di abada. Maka hikmah dari kehadiran kita di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mereaktualisasi akan nilai-nilai sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu kita lakukan, itulah tanda cinta yang paling murni dan yang paling dapat diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orangnya dari warga umat ini yang menghidupkan nilai-nilai sunnahku di saat umat sudah rusak, di saat umat sudah jauh dari nilai-nilai sunnah Nabi, maka warga Martapura ini masih punya komitmen untuk mengamalkan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tindakan kita inilah sebagai wujud perwujudan dari rasa cinta kita kepada Rasul Muhammad. Cinta Rasul nggak cukup hanya kita sekedar ucapan, tapi salah satu dari bentuk cinta itu adalah ihya'u sunnatih, menghidupkan nilai-nilai sunnahnya. Nggak usah muluk-muluk, cukup dengan 2 zikir tersebut, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dan acap kali kita keluar rumah kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula
wala quwata illa billah. Kalau perlu ditulis, ditempelkan di daun pintu rumah kita. Acap kali kita mau keluar rumah, lihat tulisan itu, ingat lalu kita membacanya. Dan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang telah melakukan ihya sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita kelak akan dipersandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ingin lebih berpanjang-panjang lagi, tapi suara saya yang kehabisan suara, jadi saya cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dijadikan oleh Allah ilmu yang barakah dan bermanfaat, dan harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, serta nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insya Allah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup ceramah kita ini dengan kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahuma fina wa la man ma'ana wa la man hadara ma'ana fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah shaqiyan wa la mahruma wa la mudriban wa la ma'thuma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. ربنا لا تدع لنا مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا سددته ولا معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك ربي رحيم كريم ودود وأنت تفعل ما تريد فيا معطنا لا تبطئ فيا معطنا لا تبطئ فيا معطنا لا تبطئ. أعطنا ما أعطيت من عبادك الصالحين وحسبك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.